kuliah kalau yang mesin gitu, motor bakar itu, di mana kondisi kerja engine tadi paling rendah spesifik fuel consumption atau pemakaian bahan bakar spesifiknya pada putaran berapa. Nah, itu mesti dicari. Itu kalian bisa simulasikan atau kalian bisa lakukan pengujian dengan dinamometer ya. Jadi itu. Jadi seperti dikatakan di sini proses pengujian engine untuk mendapatkan kurva torsi, RPM, SFC. Jadi untuk pengembangan karakteristik engine asli menjadi karakteristik yang diinginkan. Yang masuk diinginkan adalah sesuai dengan mobilnya dan dengan sirkuitnya begitu ya. Nah, kemudian perancangan dan perhitungan desain untuk memudahkan produksi engine dan komponen-komponennya. Jadi ini perlu disesuaikan gitu ya. Jadi ini tidak mudah karena ada yang memodifikasi itu belum tentu cocok dengan kebutuhannya. Contohnya nanti ada transmisinya, padahal transmisinya tidak dibutuhkan gitu ya, menambah beban dan belum tentu cocok karakteristiknya yang dibutuhkan gitu ya. Tuh, jadi kemudian termasuk tadi yang perhitungan transmisi itu perlu sesuai dengan sirkuitnya begitu ya. Kalau sirkuitnya banyak tanjakan, kalau salah menghitung transmisinya gitu nanti akan tidak kuat nanjak atau sebaliknya gitu ya. Eh, jadi perlu diperhatikan. Nah, ini bisa semua bisa disimulasikan dengan MATLAB istilahnya. Mungkin bisa baca dari makalahnya Pak Witantio, mungkin sudah disebutkan atau belum tadi ya. Jadi di situ akan bisa dilihat apa namanya si kebutuhan power dan eh, yang bisa disediakan oleh engine yang dibuat sendiri kalau ada yang buat atau yang dimodifikasi begitu. Kemudian rancangan sistem kelistrikan ECU ini penting ya karena tadi setelah disebutkan oleh Pak Witantio di depan bahwa kita akan menggunakan bahan bakar nabati. Jadi bahan bakar nabati itu bahan bakar yang emisi emisi rumah kacanya netonya nol. Jadi karena dibuat dari nabati, nah itu sifatnya berbeda dengan bahan bakar yang dari fosil begitu ya. Walaupun yang diesel sekarang sudah B40 ya. Nah, ini kita akan menggunakan B100 ya. Jadi semua 100. B100, kemudian bensin sawit G100, kemudian etanolnya juga E100. Nah, itu kuncinya di ECU. Jadi kalau di bensin ECU-nya, nah kalau di diesel pengaturan pengapiannya ya atau pengaturan injeksinya. Karena sifatnya berbeda, sifatnya yang penting adalah kalau bensin adalah angka oktananya, jadi angka oktananya sangat tinggi, ini di atas 100 untuk bensin sawit, untuk etanol pun sangat tinggi gitu ya, yang E100, dan untuk biodiesel angka setananya tinggi gitu ya. Nah, itu perlu strategi pengaturan gitu ya untuk di engine-nya. Karena sifat yang berbeda itu tidak sesuai dengan yang pakai engine-engine yang ada sekarang gitu ya. Nah, di situ akan perlukan kreativitas eh, adik-adik dan pembimbing KMAH bahwa bagaimana menyesuaikan atau mengadaptasi bahan bakar yang berkelanjutan itu. Jadi karena masa depan adalah segalanya berkelanjutan termasuk yang listrik ya. Jadi itu jadi selain itu ya sistem kelistrikan yang untuk mensupport lampu, kemudian klakson, safety, jadi itu perlu diperhatikan karena eh, untuk bisa mensuplai dengan baik, kemudian aman itu perlu punya eh, rangkaian yang baik ya. Jadi prinsipnya adalah kecocokan engine atau motor bakar dengan kendaraannya, juga kecocokan antara
motor bakar dengan bahan bakarnya yang kita gunakan adalah bahan bakar yang berkelanjutan. Mungkin itu sementara Pak Aryo. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lanjut. Iman. Ya, mungkin tambahan lagi, kalian harus posting kurva untuk engine ya. Kalian harus posting kurva torsi versus RPM dan specific fuel consumption. Karena kalau kamu nggak punya kurva itu, kamu juga nggak akan bisa menghitung transmisimu sebetulnya. Begitu ya Pak Iman ya. Betul. Oh, Ya, kita masih ada lanjutannya lagi Pak Wid. Jadi ada bab 3 lanjutan. Tapi sebenarnya sudah diterangkan semua bahwa rancangan safety ya, mungkin semua sudah tahu ada nanti di buku petunjuknya. Kemudian perancangan perhitungan desain memudahkan proses produksi itu perlu diceritakan juga karena kalau enggak apa yang diperlukan dan apa yang dilakukan itu harus sesuai dengan apa yang terjadi nanti di kendaraannya ya. Dan modifikasi apa yang lakukan apa namanya modifikasi mungkin sudah tadi saya terangkan, kemudian biaya produksi gitu. Jadi engine-nya dimodifikasi dari engine apa, kemudian biayanya berapa dan seterusnya supaya tahu nanti terakhir total kebutuhan untuk lomba ini untuk membuat mobil itu berapa. Ya, mungkin itu. ya, terima kasih Pak Iman. Terima kasih, Pak Iman. Berikutnya Pak Sistem Motor Listrik Pak Ridwan. Monggo Pak Silakan Ridwan. Pak Ridwan. Halo, apakah monitor Pak Ridwan? Baik, selamat pagi semua. Izin melanjutkan tentang detail perancangan kendaraan yang berkaitan dengan motor listrik dan sistem kontrol. Jadi ada beberapa poin penting yang perlu ditekankan. Pertama adalah strategi pemilihan motor listrik. Ya, apakah mau pakai motor DC biasa atau BLDC itu silahkan dicantumkan di dokumen, gitu ya. Apa pertimbangannya, berapa wattnya, termasuk torsinya. Ya. Nah, ini yang kedua adalah berapa torsi maksimum yang harus ditanggung. Ini kan pemodelan ini nampaknya yang masih kurang ya. Biasanya hanya melampirkan apa rangkaian elektronik, kemudian hanya sekedar memperlihatkan sinyal inverternya, ya. Tapi belum ada pemodelan berapa torsi maksimumnya. Ya. Kemudian ada juga daya maksimum yang harus ditanggung. Ini berkaitan nanti Anda harus menyediakan berapa besar aki yang harus dipasang. Ya, berapa AH, misalnya 50 AH atau misal sampai 60 AH. Nah, itu lebih baik aki itu bekerja di drop sampai berapa persen. Ya, misalnya akinya hanya baiknya sampai 60% sampai deep cycle, ya silakan dicantumkan. Atau memang pakai aki yang lebih besar sehingga dropnya cuma 80%, menjadi 80%. Ya, dropnya 20%, itu lebih aman. Tapi tentu kalau nanti memilih aki, constraint-nya adalah Anda harus menanggung beban yang lebih besar. Ya. Semakin besar kapasitas ampere hour-nya atau AH-nya, nanti dimensi dan beratnya juga semakin besar. Kemudian kalau Anda melakukan modifikasi dari tahun sebelumnya, jadi misal kebanyakan peserta itu sudah mengikuti di tahun sebelumnya, kemudian ada modifikasi. Nah, itu perlu dijelaskan. Kalau perlu dalam satu subbab itu di highlight-nya. Apa modifikasi yang dilakukan, kemudian dijelaskan. Tentu ini menjadi penambahan poin ya. Kalau Anda punya modifikasi dan itu positif, nah bagus untuk di highlight nanti di dokumen. Nah, kemudian controller. Nah, kita memang mengharapkan controller ini di aplikasi sendiri ya, dengan saya kira kemampuan mahasiswa sekarang sudah bisa cetak PCB sendiri, bisa solder sendiri, cetak di pabrik misalnya di luar negeri pun tidak masalah. Misalnya cetak PCB-nya di Cina, tapi desainnya adalah desain sendiri. Sehingga di proposal itu dijelaskan itu ada cribbage jarak antar line itu berapa, kemudian tebal tebal jalur PCB-nya itu berapa. Ya, Anda
Anda memasang jalur yang tipis untuk melewatkan arus besar dari aki ke motor. Nah, jelas terbakar nanti itu PCB-nya ya. Ya, jadi tolong itu diperhatikan. Bisa di next. Ya. Kemudian ini juga menarik untuk ditampilkan kalau Anda butuh sistem transmisi. Ya. Misal di kendaraan listrik Anda tambahkan sistem transmisi, nah maka Anda harus kasih alasan yang tepat kenapa butuh transmisi. Lalu rasio gearnya berapa misalnya, atau rasio transmisinya berapa. Ya. Nah, kemudian ini peraturan yang sama kayak tahun lalu, konstruksi penerus daya dengan relasi terhadap efisiensi. Jadi efisiensi yang dimaksud di kendaraan listrik pasti bukan lagi liter per kilometer, kilometer per liter ya, tapi kilometer per kWh. Ya, jadi kWh-nya ini yang nanti akan jadi parameter. Ya, maka nanti ada kWh meter gitu ya, atau joule meter ya. Prinsipnya apa? Itu sebagai energi meter saja. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan Pak Wid juga bahwa kita tracknya ini track baru, maka safety itu penting ya, termasuk safety untuk sistem kelistrikan. Ya, jangan sampai nanti menambah resiko ya. Mungkin tahun lalu sudah ada improvement atau sudah bagus ya. Mungkin bisa uji ulang atau diverifikasi ulang. Ya. Termasuk safety belt ya, yang poin safety ini untuk pengemudinya. Nah, ini juga ada pertimbangan juga ketika Anda merancang operator untuk sistem elektronis, misalnya tombol-tombol ya, maaf sebelumnya. Tombol-tombol itu harus mudah diakses oleh pengemudi, jangan sampai menyulitkan. Misalnya tombol stopnya itu di belakang di belakang kepala. Nah, itu kesulitan pengemudi. Maksudnya itu loh, darurat itu loh stop button itu ya, yang tombol darurat. Ya, kalau bisa yang mudah diakses oleh pengemudi. Kemudian jelaskan juga proses produksi yang dilakukan, termasuk rancangan biaya produksinya. Ya, ini saya kira wajar lah ya, di setiap kita punya proposal, kita punya dokumen, ada DED, Detail Engineering Design. Ya, itu silahkan dilampirkan dalam dokumen. Next. Nah, terkait dengan manajemen produksi juga, ini kan timnya banyak ya. Timnya banyak, jadi ada tugas-tugas masing-masing peserta itu juga tolong didetailkan, jangan sampai ya proposal yang bagus adalah ketika Anda bisa menyamakan bobot pekerjaan antar member gitu ya, antar anggota. Mungkin ada yang bagian ngurusi suku cadang, ngurusi assembly, testing, ya, terus yang bagian programming gitu ya, kelistrikan dan seterusnya. Nah, maka saran kami dibuat pakai software manajemen. Misalnya Microsoft ya adalah beberapa project manager gitu ya, software manajemen project yang itu bisa membantu merapikan baik penjadwalan, termasuk pembagian tugas, termasuk beban kerjanya antar anggota. Ya, jadi nanti ada sinkronisasi antara kerja, jenis pekerjaan, kemudian bebannya, kemudian schedule-nya, termasuk sumber dayanya. Berapa orang yang mengerjakan di bagian itu. Lanjut. Ya, kesimpulan dan saran mungkin Pak Aryo, saya kembalikan Pak Aryo atau Prof. Iman. Iya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, ya mungkin terakhir kesimpulan dan saran walaupun cuma 5% tapi penting ya. Tidak mungkin ya kalau yang saya perhatikan ya kadang kesimpulan dan saran itu cuma satu paragraf gitu ya. Nah, itu mohon kalau bisa dibuat lebih detail ya. Jadi kesimpulannya setelah Anda melakukan modifikasi dan seterusnya dari bab 1, 2, 3, nah itu apa sih sebenarnya upaya untuk memperbaiki capaian konsumsi bahan bakar ya, atau daya listriknya begitu ya. Di resume lah kira-kira begitu ya. Kemudian kenaikannya berapa? Setelah Anda melakukan modifikasi itu kira-kira predicted-nya itu berapa begitu.
kemudian kebutuhan biaya dan resource lainnya tuh seperti apa gitu ya. Ini mungkin bisa dijelaskan di buat resume, kemudian saran perbaikan yang masih bisa dikerjakan untuk meningkatkan capaian konsumsinya seperti apa. Menurunkan capaian konsumsi, meningkatkan performanya lah, kira-kira begitu ya. Mungkin kalau semakin lebih detail semakin bagus gitu ya. Jadi ya walaupun bentuknya saran, kesimpulan dan saran, tetapi maksudnya dia adalah istilahnya seperti summary-nya lah dari seluruh yang sudah Anda lakukan di depan tadi begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi akan semakin memudahkan ya para juri untuk bisa melakukan penilaian secara keseluruhan ya. Baik. Kemudian untuk video virtual technical inspection, mungkin saya minta Pak Bambang Arif atau Pak Denny mungkin untuk bisa menyampaikan. Pak Denny ada, Pak Denny? Pak Denny? Atau Pak Bambang Arif? Lanjut Pak Aryo aja Pak. Oh iya sudah. Baik. Jadi setelah nanti diseleksi ya dari laporan desain kendaraan, itu nanti rekan-rekan semua harus membuat video virtual technical inspection. Bentuknya adalah dalam bentuk link ya. Di sini kami menyarankan menggunakan YouTube ya. YouTube tapi yang unlisted ya, bukan yang public, jadi unlisted, sehingga nanti linknya tolong disampaikan nanti pada saat mengunggah nanti akan ada link ya, link di mana di sistem IT-nya. Jadi tolong disampaikan itu saja ya. Jadi nanti kita akan langsung bisa melihat videonya seperti apa. Nah, untuk durasi waktunya itu adalah maksimal 15 menit ya. Kenapa 15 menit? Karena ada beberapa isi atau konten dari video tersebut yang agak lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya ya. Jadi waktu 15 menit ini tolong dimanfaatkan dan tidak lebih ya. Kalau misalnya 20 menit gitu ya, nanti tidak akan kita nilai ya nanti untuk video yang terlalu lama, lebih dari 15 menit. 15 menit saya pikir sudah cukup ya untuk menyampaikan hal-hal yang di nomor 2 ini. Isinya apa? Pertama adalah langkah-langkah technical inspection. Jadi nanti mohon diikuti saja. Mungkin kalau ingin lihat atau ingin jadi benchmark, mungkin ada beberapa technical inspection yang contoh ya, misalnya kayak di Silicon Marathon itu bisa sebagai contoh saja sih. Jadi paling enggak dari sisi regulasi teknis Anda penuhi gitu ya, nanti dibuat videonya dan dibuat secara jelas ya. Jadi misalnya ngukur begitu ya, ngukur nanti kan satu kadang-kadang tekniknya macam-macam ya, deketin videonya dan seterusnya. Nah itu sejelas mungkin lah kira-kira ya. Nah, kira-kira dimensinya tuh berapa begitu ya. Kemudian melakukan uji jalan kendaraan dan pengereman dinamis. Jadi mobil dites jalan gitu ya. Nah, tentu saja harus berhati-hati untuk menjaga safety dan juga melakukan pengereman dinamis pada jarak tertentu, misalnya tadi 20 meter, kemudian melakukan pengereman gitu kan. Kemudian yang ketiga penjelasan ya, ini bentuknya dalam penjelasan modifikasi yang sudah dilakukan. Jadi misalnya dari tahun sebelumnya seperti apa dan modifikasi yang dilakukan itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi di poin-poin ini akan bersifat naratif ya, penjelasan kenapa kok bisa naik. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi setelah dimodifikasi nanti uji capaian kendaraannya seperti apa. Ya. Ya, berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan. Ya. Jadi mohon bisa dibuat detail mungkin ya dalam waktu yang tidak lama. Sebenarnya 15 menit ini kalau Anda tidak banyak bunga-bunga yang nggak perlu gitu, sangat cukup sekali, sangat cukup sekali 15 menit ini. Kemudian melengkapi video yang sudah dibuat ya, Anda tolong menyiapkan dokumen PDF ya, ukurannya A4 seperti ini ya. Kemudian maksimum filenya kita besarkan ya menjadi 20 MB.
Ini sudah cukup sekali untuk gambar ya. Ya nanti gambar sebisa mungkin tidak blur ya. Isinya apa saja? Nah, di sini ada pertama dimensi kendaraan ya, ukuran ya, secara umum ya, sesuai dengan regulasi teknis. Kemudian deskripsi sistem pengereman, ini maksimum 2 halaman, termasuk komponen spesifikasi komponen pengereman, diagram sistem pengereman dan juga foto-fotonya ya. Ini cukup ya untuk 2 halaman. Kemudian skema kelistrikan kendaraan, ini semuanya ya, jadi MPD maupun yang elektrik ya. Nah, skema kelistrikan harus menggunakan standar simbol kelistrikan otomotif dan maksimum 2 halaman. Ya, semaksimal mungkin ditunjukkan, ya, terutama nanti pada saat hari H di technical inspection harus sesuai jalur kelistrikan dengan yang ada. Nanti mungkin Pak Ridwan akan jelaskan ya, nggak boleh misalnya kabel itu diuwet-uwet gitu terus kemudian ditutupi dan seterusnya nggak kelihatan ada di sini misalnya. Nah itu harus sebisa mungkin petugas ya itu bisa melihat jelas ya sirkuitnya sesuai dengan gambar yang sudah dibuat. Kemudian untuk kelas MPD di sini juga dijelaskan diagram suplai energi 1 halaman. Untuk yang listrik ini diagram suplai energi 1 halaman dan juga skema controller motor dan deskripsi fungsional rancangan kontrol motor maksimum 2 halaman tambahan ya. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan ya oleh Mbak Ridwan mungkin sekilas ya bahwa kontrol motor dibuat sendiri ya. Tentu saja ini merupakan pengalaman yang terus Anda lalui ya dan juga dari senior-senior Anda sebelumnya bagi yang sudah pernah ikut ya. Dan di sini harapannya Anda mencoba ya untuk membuat rancangan controller secara mandiri. Ya, semoga ini bisa lebih baik ya di tahun sebelumnya. Nah, ini kira-kira konten dari video virtual technical inspection. Mohon bisa dilengkapi semua file ini. Cukup harus lengkap ya paling enggak ya. Dan ini merupakan akhir dari penjelasan laporan desain kendaraan. Baik, saya mungkin langsung ini aja ya, Mbak Dian, kita buka tanya jawab begitu ya untuk rekan-rekan tim. Mungkin nanti gimana nih, raise hand atau untuk tim yang akan bertanya, kami persilahkan bisa raise hand atau pakai apa namanya mengetik ya di chat. Silakan. Apakah bisa meraise hand teman-teman? Atau kalau tidak mungkin melakukan pengetikan di chat kalau misalnya nggak bisa. Atau langsung coba bisa unmute gitu nggak? Oke, baik. Ini ada pertanyaan, maksimal halaman proposal berapa? Nah, berapa nih? Di sini tidak ada batasan sih sebenarnya. Tidak ada batasan, ya sebisa mungkin seluruh poin Anda isi ya. Itu sih sebenarnya. Jangan sampai ada yang miss gitu ya. Ada beberapa yang ya tim yang miss gitu ya. Bahkan formatnya berbeda dan seterusnya. Tolong diikuti sesuai format yang ada. Gitu ya, jadi tidak ada batasan halaman. Kemudian untuk spek motor listrik mungkin Pak Ridwan bisa menjelaskan. Ya, Pak Aryo, terima kasih. Spek motor listrik kita bebaskan ya seperti tahun lalu, jadi yang DC atau PLDC. Tapi yang jelas diukur betul karena Anda kalau pakai motor listrik terlalu besar bakal berat ya. Gitu. Kemarin ya rata-rata paling di antara 500 sampai 1,5 kW.
Jadi 500 watt sampai 1,5 kW. Itu pun tidak mengikat ya. Ya, cuman kalau terlalu berat, efisiensi jelas akan turun nanti ya. Gitu. Gitu ya Ya, kira-kira nanti kalau ya saya dari sebutkan contoh-contoh yang segi. tahun lalu ya bisa aja, cuman ya nanti Anda pelajari sendiri. Yang jelas itu akan jadi constraint kalau terlalu berat nanti akan turun efisiensinya. Baik, ini yang chat dulu sebentar ya. Nanti Saudara Ahmad selain itu. Jadi Rifki ini untuk sirkuit belum kita rilis ya. Nanti menunggu regulasi non teknis ya. Nanti kira-kira bulan September. Ya, oke. Eh, nanti lokasinya di dalam kampus ya. Di dalam kampus. Oke, saya langsung ke ini, Saudara Ahmad. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Frantoni Haji dari Institut Teknologi Sumatera. Tadi menanggapi terkait bab 1 ya Pak. Kami kan ini termasuk tim baru ya Pak ya. Untuk di bab 1 ini laporannya kalau untuk tim baru kira-kira apa Pak yang mau diisi terkait evaluasinya? Soalnya kami sendiri kan belum ada pengujian secara langsung gitu, belum banyak pengujian terutama kayak seperti uji tes jalan ataupun lainnya seperti itu Pak. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Mamang Arif atau Pak Denny mau menjawab. Ya, saya mungkin bantu jawab untuk Ahmad Alitera ya. Jadi nanti bisa ngambil satu contoh gitu ya, contoh apa namanya, desainnya itu mendekati desain yang mana dari tim-tim yang sudah ada, baik nasional maupun internasional gitu ya. Jadi bahan 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 pembanding, misalkan, ada misalkan tim dari Eropa gitu ya kan, yang dijadikan imajinasi atau gagasan ide untuk disemurkan untuk di apa ya, jadi bahan acuan gitu ya. Mungkin bentuknya mendekati itu. Nah, itu target capaian kendaraan sebelumnya itu seperti apa, kemudian apa bentuknya seperti apa, dimensinya seperti apa. Nah, itu nanti bisa dijadikan bahan apa namanya, referensi dari desain yang baru akan dibuat ya, atau kan baru membuat ini ya. Jadi bisa bisa menggunakan itu. Ya, saya kira itu dari saya Pak Waryo. Oke, baik. Terima kasih. Cukup Iya, jelas ya Pak. nambahi Pak Ahmad, Denny silakan. sedikit Pak Aryo. Jadi Monggo, untuk tim monggo, baru, monggo. paling enggak mereka punya target berat kendaraan berapa dan sebagainya. Karena pertama kali mungkin dari situ ya, tentunya tim baru akan berusaha supaya mobilnya seringan mungkin gitu ya. Bagaimana kamu target berat bodinya berapa, berat sasisnya berapa, berat roda-roda berapa, berat engine berapa gitu. Ingat sebagai referensi kalau urban itu kira-kira 100 kilo, kalau proto itu 50 sampai 60 kilo kira-kira. Jadi bab 1 isi aja target-targetmu gitu ya, target-targetmu seperti apa, kemudian bagaimana kamu mencapai target itu di bab apa 3-nya, bagaimana mencapai target yang kamu pasang di bab 1. Terima kasih Pak. Oke, baik. Cukup jelas ya, moga-moga ya. Baik, ini saya lanjutkan untuk yang resen dulu. Saudara Sultan M. Yusuf, silakan. Halo? Silakan bisa unmute. Saudara Sultan. Ya, Izin silakan. bertanya Pak, saya Sultan dari tim Garuda UNY Pak. Ya, Untuk mengenai ini Pak, lintasan. Jadi kan mungkin dari tim-tim lain juga perlu Pak. Jadi mungkin buat gambaran desain atau layout lintasannya Pak. Jadi untuk menentukan nanti bagaimana desain mobil menyesuaikan dengan kondisi jalan gitu Pak. Jadi mungkin untuk desain atau layout dari sirkuitnya bisa secepatnya atau tidak ya Pak? Terima kasih Pak. oke. Secara Ya, umum aja Pak Aryo kita share ya.
kita share Yang apa ini. Google Map gitu Pak Rio biar mereka juga punya bayangan. Oke, ini memang gambar terakhirnya saya belum mendapatkan yang finalnya nih, Pak Wi. Ada ini nggak ya? Oke, tapi tempatnya itu mungkin Pak Denny mungkin ya Pak Denny. Halo, sebentar. Nggak ada ya Pak Ra di rumah saya. Ya, Nggak ada ya. Ini. Kayaknya tak share screen ya Ya, Pak ya. iya. ya silakan. Oh, kemarin saya kontak Bu Putri ya, kalau ada data Bu. Izin Bapak dari Universitas Jember ada Ya, sharing silakan. tentang sirkuitnya Pak di kolom chat. Sudah Oh di-share di iya, kolom sudah. chat. Di kolom chat ya. Oke, saya stop ya. Iya, ini versi yang nanti akan detailnya lebih detail pas setelah regulasi non teknis. Tapi kurang lebih ini di dalam kampus ya, dalam kampus. Mungkin bagi teman-teman nanti bisa dicocokkan dengan Google Maps ya. Kurang lebih begitu ya untuk yang sirkuit ya, teman-teman. Pertanyaan yang sama mungkin akan menjawab pertanyaan yang sama lah kira-kira. Oke, saya berikutnya ke Saudara Sigit. Silakan. Ya, Assalamualaikum Bapak Aryo, terima kasih atas kesempatannya. Izin Bapak, kami dari UMKT Muhammadiyah Kalimantan Timur dan kami sebagai tim baru Pak di KMH ini. Nah, kebetulan tahun lalu kami mencoba untuk ikut seleksi, tapi kami gagal di tahap kedua di laporan desain Pak. Nah, kalau setelah kami ikut sosialisasi ini, mungkin kami udah bisa introspeksi diri lah bahwa kekurangan kami di mana. Namun untuk next yang tahun ini Pak, apakah bisa kira-kira gitu Pak ya dikasih tips untuk lolos laporan desain atau laporan kami yang sebelumnya itu Pak, boleh nggak Pak kita minta feedbacknya? Maksudnya laporan kita yang tahun lalu itu kurangnya di mana? Mungkin itu dulu sih Pak untuk bisa kita koreksi ke depannya. Terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih. Baik, Pak Arif mau menjawab? Dan semua datanya ada di BPT kemarin ini kan sudah ganti ke Dermawan ini. Iya. Ya ikuti aja lah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu, Bapak Pimpin Juri tadi terkait dengan apa yang harus dijelaskan. Kan sudah jelas. Saya kira penjelasan dari awal tentang laporan desain itu sudah cukup jelas tadi. Ya, ikuti aja itu. Jadi saya kira kalau bisa mendetailkan dari masing-masing poin, kemudian saya yakin bisa memberikan nilai yang baik nanti ya. Oke Pak, jadi untuk yang laporan desain yang tahun lalu itu kita tidak bisa dapat feedback gitu Pak ya, maksudnya kita Ya, kurang karena sudah ada pergantian ini dari BPT ke Dermawan sistemnya ya. Oke Pak, berarti kami buat laporan baru Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya, Saudara Rizky Putra, silakan. Iya, baik Pak, izin bertanya kami dari Universitas Airlangga. Izin bertanya Pak, apabila baterainya untuk dimensi baterai lebih kecil, dalam box baterai itu apakah boleh dikasih sekat atau gimana nggak? Iya Pak. Ya, silakan Pak Ridwan. Baik, terima kasih, Langsung Pak. aja. Cek kalau ya. Untuk baterai itu dibebaskan mau dikasih sekat atau tidak. Yang jelas memenuhi prinsip keamanan dan mudah diakses. Kan nanti di baterai sama antara baterai controller itu kan dikasih joule meter. Nah, di joule meter itulah yang harus mudah dipasang
supaya langsung ke baterai. Jadi jangan sampai sekat itu nanti mempersulit ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga tambahan tadi untuk yang baru pertama kali ikut ya, mungkin saya bisa sedikit sarankan coba nanti salah satu tujuan di bab 1 atau kan nggak ada evaluasi, maka bisa membandingkan dengan simulasi. Jadi antara antara simulasi dan percobaan nanti disampaikan di bab 1 skema pengujiannya bagaimana, apa aja yang diuji, parameternya apa, nanti itu yang menjadi penilaian. Gitu. Begitu ya Prof. Denny ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Semoga cukup jelas ya. Dari Rizky ya. Berikutnya saya ini dulu ya. Mungkin 3 dulu. Setelah itu saya kembali ke yang teks. Saudara Fakhrizal Amri, silakan. Halo, silakan Fakhrizal. Ya, Oke, cek. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Farizal Amri dari Institut Teknologi Sumatera. Mungkin saya izin bertanya tentang regulasi yang ada di peraturan teknis tadi. Di awal dijelaskan bahwa ada kuota untuk lolos di beberapa tahapan seleksi seperti di laporan desain dan juga ada di video virtual inspeksi. Nah, yang saya izin bertanyakan di sini Bapak, untuk kuota itu kan hanya untuk seluruh tim dan juga kelasnya. Namun di sini apakah ada kuota tertentu untuk masing-masing dari tim atau memang kuotanya semuanya sama? Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Oke. Ada yang mau menjawab dari Bapak Juri? Kuota bagaimana maksudnya, Pak? Kuota per kelas mungkin ya maksudnya. Ya kita belum tahu. Jadi nanti kan tergantung dari pendaftaran. Ya, jadi dari masing-masing kaus dan kategori nanti kan ada proses pendaftaran melalui yang didaftarkan oleh perguruan tingginya, operator perguruan tingginya. Jadi nanti dari proposal yang masuk nanti ya dari berapa kategori itu nanti yang yang masuk ya kita seleksi ya, dan memenuhi syarat tertentu, misalkan dari perguruan tinggi maksimum 2, misalkan ada yang milih 3, mungkin kita konfirmasi ini yang dipilih yang mana ini. Jadi kan seperti itu ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi nanti tergantung dari pendaftar ya nanti, kemudian dari nilai juga nanti menentukan kuotanya. Jadi tidak secara dari awal ditentukan. Ya gitu ya. Oke, berarti tidak ada angka pasti Bapak. Mungkin saya nambahi Pak Aryo. Iya, Ya. silakan. Jadi kalian harus mikir kalau nggak salah sistem pendaftaran yang baru itu terlihat itu di kelas ini isinya sekian pendaftar, kelas ini sekian pendaftar. Tapi selama ini itu kelas listrik itu selalu yang paling banyak pendaftarnya. Artinya kalau kamu masuk di kelas listrik itu saingannya lebih berat. Kenapa kelas listrik banyak pendaftarnya? Karena ya buat mobil listrik lebih mudah daripada mobil yang internal combustion mungkin ya. Sehingga banyak sekali yang pilih kelas listrik. Ya, jadi itu perlu kamu pikirkan juga kalau daftar. Kemudian passing grade kita sekian lama itu kira-kira 60%. Jadi kalau kamu benar 60% itu biasanya diterima. Tadi ada yang minta feedback itu tadi ya, itu pasti nilaimu jelek, di bawah 60 pasti nilainya kalau nggak diterima itu. Jadi coba kamu cocokkan antara apa yang kamu laporkan dengan apa yang ada di panduan, kemudian kamu nilai sendirilah. Apa punyamu itu sudah sesuai dengan panduan. Kalau punyamu itu kira-kira 60% aja itu biasanya sudah diterima. Jadi passing grade yang dipasang tidak tinggi, biasanya cuma sekitar 60%. Ya, itu aja tambahan dari saya Pak Aryo. Terima kasih Pak Aryo. Terima kasih Pak Wib. Oke, sebentar ya, ini saya coba melihat dari yang teks juga ya, ini biar imbang. Untuk kategori urban listrik, apakah harga relatif braking diperhitungkan?
Ini ada pertanyaan, Pak Ridwan, silakan. Berarti ya ngecas ya, itu apakah diperhitungkan? Ya, pada prinsipnya yang nanti kebaca di Joule-meter itu yang akan menjadi ukuran utama. Jadi kalau ada atau tidaknya regenerative braking itu tetap nanti kebaca di Joule-meter gitu ya. Gitu. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya nampaknya belum banyak juga yang bahkan nggak ada ya pakai regenerative braking karena itu juga sistemnya juga nggak mudah di kontrolernya ya. Maka ya nanti kita akan evaluasi di alat ukurnya saja. Mau pakai ISO boleh, mau tidak pakai ISO juga boleh. Oke. Mungkin saya nambahi Pak Ridwan, jadi beberapa tahun lalu itu charging baterai itu diperhitungkan. Tapi terakhir itu charging baterai dilarang di Shell Eco Marathon. Sedangkan di KMHI itu sebetulnya kita belum memutuskan apakah charging itu dihitung atau tidak ya Pak Ridwan ya. Oke, leres. Ya, tapi ya dulu ada beberapa orang yang protes kalau charging ikut diperhitungkan. Jadi regenerative braking atau charging melalui engine itu kan banyak tim yang melakukan itu sebetulnya untuk mengurangi energi yang keluar. Tapi di Shell Eco Marathon itu kemudian dihilangkan charging itu. Ya kita ini belum memutuskan emang sampai sekarang. Mungkin nanti kalau kita putuskan kita pasang di peraturan tambahan. Karena kalau kita pakai charging juga kita harus menghitung jumlah Joule-meternya sebetulnya Pak untuk itu. Iya. Ya, Pak. Mungkin diputuskan saja tidak, Pak. Tidak aja diperhitungkan ya. saja. Ya, Iya, jadi nanti daripada panitia kan waktunya udah mepet nanti untuk Joule-meternya nanti jadi banyak nanti. Iya. Ya, setuju Prof. Deni karena kalau diiyakan nanti ada teknis yang lebih rumit lagi. Oke. Baik, terima kasih. Jadi kemudian ini untuk Aditya Akbar ini ada terkait akses kesediaan bahan bakar etanol untuk riset pada saat sebelum perlombaan, apakah ada informasi terkait toko atau tempat produksinya? Ini ada yang mungkin di toko kimia ya, toko kimia ada sekarang kalau etanol. Atau juga mungkin bisa di Lawang gitu ya, Malindo atau apa itu mungkin bisa di. Tapi untuk pembelian jumlah kecil saya juga nggak tahu ini apa boleh gitu. Atau tanya-tanya di tim lain di grup tim lain juga yang pernah menggunakan etanol mungkin bisa dikontak ya. toko kimia ini sudah dijawab sama Pak Iman. Saya udah jawab itu jadi bisa dibeli toko bahan kimia dengan kemurnian 99,99% etanol absolut ya. Oke, kemudian satu lagi ya untuk jadi dari Rifki ya. Jadi izin sebelumnya tim kami sedang melakukan progres pembuatan bodi kemungkinan jadi setelah deadline laporan desain kendaraan. Apakah boleh jikalau dokumentasi seadanya gitu? Ya disampaikan aja ya mungkin ya kalau di laporan seadanya aja nggak apa-apa. Ini kan desain ya. Jadi silakan semaksimal mungkin lah kira-kira gitu. Yang penting rencananya bagus ya. Kalau hasilnya nanti kan akhirnya kita lihat dari video technical inspection. Tapi tahapan rancangannya itu harus benar dulu. Baik, itu ya kira-kira ya. Semoga menjawab nih. Kemudian sekalian dua dulu deh terkait detail spesifikasi fabrikasi controller motor listrik apakah ada ya tentuannya gitu. Gimana nih Mariton? Fabrikasi controller motor listrik, spesifikasi fabrikasi controller motor listrik. Dan kontrol membuat sendiri tadi ya desainnya. Iya seharusnya membuat sendiri, tapi ini membuat sendiri. Ya, jadi prinsipnya semua desain tuh bikin sendiri ya. Artinya kalau Anda menyetak PCB-nya di pihak ketiga itu silahkan, tapi desainnya itu harus
tercantum di proposal, kemudian nanti pas hari H juga dicek sesuai nggak dengan desain original gitu. Kemudian untuk controller microcontroller itu bebaskan mau pakai mini PC, mau pakai STM, mau pakai Raspi, mau pakai Arduino, itu kita bebaskan gitu ya. Tapi pada prinsipnya program sendiri, ngontrol sendiri. Oke, gitu ya, cukup jelas ya. Kemudian Yang tabung nanti panitia Pak, mungkin Pak Arya mungkin ya. Panitia mungkin bisa memberikan konfirmasi kalau mau menyediakan atau pengadaan itu kemarin sudah kita sampaikan ke unit ya. Mungkin dari panitia unit mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan pertanyaan tabung bahan bakar ini. Ya, tabung bahan bakar ini ya. Nanti kita informasikan lebih lanjut aja kali ya. Oh iya gitu, nggak Nah, apa-apa ini ya. Atau nanti kontaknya dari terkait panitia tabung mungkin bahan kita bakar ini. sampaikan ya. Kemudian apakah semua kelas menggunakan joulmeter? Nah, ini pertanyaan lintang nih. Nanti kita umumkan berikutnya juga nih. Sebenarnya kalau yang tahun lalu kan kita menggunakan ya joulmeter untuk pengukuran daya motor ya. Nah, yang lebih detail itu untuk yang motor listrik. Nah, sementara ini desainnya seperti itu ya, semuanya menggunakan joulmeter. Tapi nanti pengumuman detailnya nanti akan kita sampaikan lebih lanjut mungkin. Gitu ya kira-kira ya teman-teman. Oke, saya balik ke yang pertanyaan yang raise hand dari Saudara Raihan, silakan. Permisi Bapak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Raihan dari Universitas Negeri Malang. Tadi terkait pertanyaan untuk kesediaan joulmeter yang akan diinformasikan lebih lanjut, saya ingin bertanya untuk pengukuran konsumsi joulmeter dari kendaraan ICE itu apa saja? Apakah dari konsumsi klakson, starter, dan lain-lain sebagainya? Terima kasih. Baik, terima kasih. terima kasih. Prinsipnya, semua energi yang dipakai di mobil itu akan dihitung. Jadi kan kita masangnya di aki ya. Ya, jadi akinya pun juga tidak boleh ada 2 aki, 1 aki saja. Ya, untuk kendaraan listrik 1 aki saja, dan itu nanti akan dihitung mau klakson, lampu, ya, motor, semua akan dihitung. Jam ini apa ya? Iya. Oke. Oh, cara kayak apa ya? Cukup Ya, jelas begitu ini ya. Pak Arif. Baik. Baik Bapak, berarti itu berlaku juga untuk kelas pembakaran dalam ya Pak? Nah, untuk tahun lalu pembakaran dalam itu gimana? Ya Pak Wid mungkin nanti bisa menambahkan juga. Jadi untuk yang combustion itu kita pasang joulmeter mini untuk penghitungan saat starting. Karena itu kan ada konsumsi listrik juga yang membantu starting. Jadi itu mulai tahun lalu sudah kita hitung. Iya. Memang dulu itu semua diukur joulmeter kalau saya lihat di Silicon Marathon ya kan kita sebetulnya KMH ini digunakan untuk mempersiapkan supaya tim-tim Indonesia itu unggul di Silicon Marathon. Nah, aturan Silicon Marathon yang baru memang ternyata klakson itu bypass joulmeter Pak Ridwan karena untuk alasan keamanan karena kalau lewat joulmeter nanti mereka akan berusaha seirit mungkin pakai klakson Pak Ridwan. Jadi khusus klakson ini bypass joulmeter. Jadi saya kira kita juga nanti akan begitu. Cuman ya kabelnya jangan ruwet ya. Kalau kabelnya ruwet mungkin kamu nggak akan lolos technical inspection gitu. Harus jelas sekali kabelnya. Ya mungkin kita akan tindak lanjuti untuk ini apa ya, regulasi yang lebih detailnya Pak ya. Iya, iya. Oke. Gitu ya, semoga cukup. Baik, selanjutnya nih Saudara Nayutama. Terima kasih sebelumnya Pak atas kesempatan perkenalkan nama saya Nayutama dari Universitas Pendidikan ya.
Saya memiliki dua pertanyaan, Bapak. Tadi saya melihat tentang track yang akan dikembangkan itu di bagian belokan, ada belokan dua kali di dekat fisik bagian track pasar 6. Pertanyaan pertamanya Kurang itu, jelas, suaramu kurang jelas. baik Bapak, izin sebelumnya. Jadi pertanyaan saya itu yang pertama, itu saya melihat track di ada dua kali belokan di bagian Marshall 6. Itu bagaimana kondisi lintasan tersebut? Dan juga mau bertanya, saya juga ingin tahu terkait pembelian B100 itu karena belum tersebar luas Bapak di daerah saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Pada ini mungkin mau bisa membantu nih track Marshall 6 ya. Berarti yang dekat visip ini ya. Kondisi lintasnya seperti apa ya? Nanti mungkin akan dijelaskan ya. Bisa ya, akan diinformasikan lebih lanjut lah. Kondisi aspalnya seperti apa dan seterusnya ya. Bisa dijelaskan oleh Pak Denny tadi. Untuk B100 ini Ya, dari saya bantu bisa Pak Pak. Aryo. Jadi Ya. lintasan ini aspal semua lintasan aspal. Cuman kondisinya ya tidak seperti Ancol ya, tidak seperti Ancol. Jadi agak ada gelombangnya dikit-dikit, ada tidak rata sedikit-sedikit gitu. Karena ini jalan kampus biasa ya setara dengan jalan kampus yang lain yang aspal. Ya, jadi bukan paving, tapi juga bukan sirkuit seperti Ancol yang sangat halus. Jadi hampir semuanya sama, sepanjang lintasan merah itu hampir semuanya sama. Kemudian untuk bahan bakar nabati, karena kita pakai semuanya nabati, baik 100% biodiesel atau bensin sawit, itu bisa biodiesel, kamu dekati aja pakai Dex. Itu mirip karakternya. Kemudian yang bensin sawit ya pakai aja Pertamax Turbo ya untuk pendekatan supaya nggak terlalu sulit. Settingnya nggak beda jauh lah. Ya kalau kamu bisa ngejust ECU nanti di lomba bisa kamu adjust lagi ECU-nya kalau kamu punya apa punya analisis engine online langsung atau analisis gas buang langsung bisa kamu edit langsung programming ECU-nya. Tapi untuk sementara pakai itu. Tapi saya lihat di KMH ini jarang sekali yang tim-tim yang pakai online monitoring langsung sehingga bisa ngejust ECU. Ya, ya pakai dua bahan bakar itu untuk bensin sawit dekati dengan Pertamax Turbo, untuk diesel dekati dengan Pertamina Dex. Terima kasih Pak Aryo. Oke. Terima kasih banyak Pak Wib. Saya boleh tambahkan sedikit, Pak Aryo. Pak Iman. Monggo. Ya jadi ini memang dibutuh kreativitasnya, justru di sini tantangannya. Jadi ini kan bahan bakar masa depan gitu ya. Jadi kalian harus kreatif bagaimana menghadapi tantangan ini begitu ya. Jadi tapi saya sudah kasih bayangan bahwa B100 itu angka setananya tinggi sekali ya. 60 ke atas ya, 62, 58 gitu. Nah, untuk G100 atau bensin sawit atau bensa itu angka oktananya 100 lebih. Jadi itu kuncinya di situ. Jadi bagaimana mengatur pengapiannya supaya efisiensinya tinggi untuk bahan bakar tersebut. Jadi itu tantangan kreativitas para mahasiswa yang akan memakai nanti di masa depan bahan bakar nabati. Terima kasih Pak Wid. Terima kasih Pak Rio. Ya, calorific value-nya sedikit lebih rendah dari bahan bakar. Tadi angka oktan dan setannya lebih tinggi dari bahan bakar fosil, tapi calorific value-nya sedikit lebih rendah ya, Pak. Kalau biodiesel ya, tapi kalau bensin sawit sama. Sawit sama, oke. Karena tidak ada oksigennya. Jadi kalau biodiesel kan oxygenated fuel, bahan bakar yang mengandung oksigen. Kalau bensin sawit itu hidrokarbon, tapi asalnya dari nabati gitu ya. Itu kalian harus rajin melihat literatur mungkin itu jadi tahu gitu ya.
tantangan selain membuat mobil juga tantangan menghadapi bahan bakar berkelanjutan. Oke, baik. Ini untuk pertanyaan di chat box, sebagian sudah dijawab sebagian ya, tapi nanti yang belum nanti akan saya sampaikan di sini. Untuk sirkuit panjang treknya berapa kilometer? Mungkin berapa nih, Mbak Wit ya? Terakhir kemarin ngukur 1,6 kisaran 1,6 ya? 1,6 ya? Iya 1,6 1,5 kurang lebih. ya. Kurang lebih. Oke. Kemudian apakah penggunaan bahan bodi selain karbon seperti kayu diperbolehkan? Boleh-boleh aja ya. Jadi terkait harus dipertimbangkan terkait dengan apa namanya berat, terkait dengan safety, kemudian terkait dengan apa namanya efisiensi pelaksanaan apa namanya efisiensi yang akan dihasilkan ya. Itu juga tantangan tuh. Iya. Itu juga jadi apa namanya ide kreativitasnya. Ya. Iya, dulu ada di SEM itu dulu mobil dari kayu. Itu dibuat dari laser cutting gitu. Teman-teman dari NTU ya waktu itu ya. Tapi ya berat. Jadi nggak menang. Kemudian untuk paper ya. Ini nanti coba nanti saya kopikan linknya, tapi harusnya sih bisa nih harusnya untuk papernya. Oke, nanti berikutnya ya. Kemudian untuk gasolin, untuk kelas gasolin untuk menggunakan penyetabil arus diperbolehkan atau tidak gitu. Penyetabil arus tuh gimana, Pak Wid? Harus apa ini? Harus bahan bakar atau harus listrik atau harus apa? Atau Iya, mungkin harus apa difusinya tuh? ya. Mungkin listrik ya, ketika starter gitu Mas ya. Ini Di kelas gasolin ya. spare plug-nya fusinya itu mungkin. Kan semua harus pakai ini kan, harus pakai injeksi kan? Enggak, businya itu Pak. Oh, Pakai di itunya ya. ya kan dia apa namanya pakai fuel yang harusnya tegangannya tinggi gitu dan kasih penyetabil gitu. Saya kira sah-sah saja, jadi kan upaya itu ya, tapi kan tidak ada upaya untuk mengalami kecurangan, saya untuk mengimprovisasi supaya bahan bakar bisa bakar semua ya. Oke. Nampaknya juga tidak pengaruh banyak di joule meternya Pak ya, saat starting. Kan stabil arusnya kan ya. Ya. Jadi pakai kayak kapasitor gitu ya, untuk biar nggak ini apa namanya, biar lebih rata gitu ya. Saya juga nggak jelas harusnya harus listrik atau harus bahan bakarnya. Ya udah nanti ini Ya. ya kurang lebih seperti itu, tapi intinya mohon diikuti aja rule yang tertulis ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Karena nanti kalau ada energi tambahan di luar yang ini, maka itu termasuk yang tidak diperbolehkan ya. Energi tambahan dari manapun lah ya, untuk memberikan tambahan dorongan misalnya dari starter ke apa roda dan seterusnya seperti itu. Kemudian Link website tadi Pak. Tadi sudah ini. Untuk oke, saya ini ada Davin dulu deh. Davin Manstikal, silakan. Silakan, Saudara Davin. Tanya Pak, untuk bahan bakar nikel, Belum terdengar nih suaranya. pada tahun 2024 kemarin Pak, itu ada tambahan yang kami lihat dari pada belum ada ya. Jadi bahan bakar menjadi apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Pak? Belum bisa ya. Oke, kalau belum bisa
Saya mungkin lanjut ke pertanyaan lagi nih. Untuk registrasi KMHE websitenya di mana gitu ya. Tadi kompetisi cerdas Kemdikti Saintek mungkin bisa diketikkan kali ya. Kompetisi cerdas Kemdikti Saintek .go.id kalau nggak salah tadi ya. Kemudian apakah aki protodiesel wajib menggunakan box? Nah ini bagaimana nih? Aki proto diesel. Untuk Yang safety tahun mungkin ya. lalu safety aja ya. Kita tahun lalu itu meminta ada ruang ya untuk joule meter gitu. Jadi tidak mengubah aturan ya Pak ya. Kayaknya tetap harus ada ruang, memastikan ruang itu ada. Mau pakai box atau tidak, mungkin lebih Akinya bagus pakai box ya. untuk aki ya, untuk aki Pak. Ya untuk aki. Karena memang ada kasus 2 tahun lalu itu akinya ditumpuk-tumpuk gitu. Artinya mengakses aki itu sulit. Gitu. Ya lebih baik pakai box dikasih space gitu ya. Seperti yang di peraturan tahun lalu sama peraturan sama kayak tahun ini. Oke. Kemudian, nah ini ada pertanyaan tadi terkait ini ya. Untuk klakson boleh bypass joule meter hanya untuk MPD atau kategori listrik juga? Nah, ini. Ya mungkin itu nanti kita diskusikan dulu Pak Aryo ya, Ya, karena itu terkait berikutnya ya. Oke. dengan technical inspection akan butuh checklist tambahan. Ya, betul. Oke, itu next ya berarti ya. Kemudian untuk perhitungan urban proto MPD masih menggunakan buret atau menggunakan perhitungan berat seperti Selco Marathon? Mungkin harusnya masih menggunakan buret ya harusnya. Kecuali dia sangat efisien, nah itu mungkin harus pakai berat itu. Gitu kira-kira ya. Mungkin jawabannya seperti itu. Kemudian tadi panjang trek tadi ditanyakan tadi sekitar 1,6 km. Kemudian akses kesediaan bahan bakar gasolin. Ini juga sama tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk wadah dari controller dan baterai ada regulasi batas maksimalnya dan pada wadah controller dibuat agar mudah diakses. Apakah bisa di-share Pak untuk dimensi joule meternya supaya mudah untuk membuat wadahnya gitu? Terkait dengan wadah itu kita hanya sampaikan wadahnya saja, dimensi wadahnya. Jadi itu sudah termasuk dengan dimensi joule meter. Jadi kita hanya memberikan dimensi ini wadah aki dan wadah joule meternya. Kalau nggak salah di peraturan ada perkiraan dimensi joule meternya. Iya, di panduan nanti sudah dituliskan ya, nanti silakan dilihat ya. Oke, yang ini sudah dijawab, saya akan mengulang. Kemudian rilis file resmi pedoman KMHI nanti akan disampaikan ya di web ya per hari ini. Kemudian terkait track untuk putaran lap pada saat race itu berapa dan berapa banyak stop and go pada saat race agar kita tahu berapa panjang lintasan total. Lapnya berapa lap? Masih mute, Mbak. 6 lap. Kemarin kita sepakat 6 lap ya, Pak. 6 lap ya. Berarti stop and go-nya berarti 6 kali juga Pak Aryo. Stop and go-nya kan di 8. Iya. Oke, nanti ini detailnya akan dirilis di mana? Regulasi non teknis ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian perhitungan joule meter pada KMHI tahun ini apakah dicantumkan pada pedoman? Ingat SEM sebelumnya dijelaskan cara perhitungan untuk konsumsi bahan bakar dengan joule meter. Nah ini bagaimana? Pak Wid atau Pak Ridwan?
Maaf, maaf Pak, apa Pak? Untuk perhitungan geometer tahun ini, apakah dicantumkan pada pedoman? Mengingat di SEM sebelumnya dijelaskan cara perhitungan konsumsi bahan bakar dengan geometer. Ya, izin Pak Aryo, nanti kita akan usulkan ya, karena memang Ya. kita mau mengacu ke SEM, ya ke SEM, jadi akan kita sesuaikan dengan yang di penjelasan di SEM ya. Mungkin kita akan tambahkan di aturan lebih detail. Oke, baik. Kemudian, makasih. Untuk satu institusi maksimal berapa tim? Tadi sudah dijelaskan 2 tim ya. Kemudian, apakah pada mobil konsep urban ada batasan penggunaan spare part sepeda, Pak? Namun spare part sepeda yang telah dimodifikasi. Terima kasih. Nah, ini gimana nih? Ya, desainnya tadi seperti apa kekuatannya, seperti kan di perancangan kan sudah masuk tadi di perhitungan. Ya, spesifikasinya ada, kemudian bisa masuk ke apa? Ini proto urban ini, urban. Iya. Mungkin rem atau apa gitu mungkin ya, mungkin. Atau Debatnya transit. banyak. Maaf, apa Pak pertanyaannya Pak? Spare part sepeda untuk urban, Pak. Nggak boleh Pak, pakai spare Ya, part sepeda motor. ya udah, jawab Pak Wid. Ya, Jawabnya di sini. sepeda motor aja harus dimodifikasi mestinya. Ya. Saya untuk transmisinya gitu, Pak. Mungkin. Oh, transmisi. Transmisi ya rantai. nggak kuat Pak kalau sepeda Pak. Powernya engine kan terlalu besar untuk rantai sepeda. Kalau yang listrik mungkin kuat ya, karena listrik kan biasanya motornya cuma 1 kW. Kalau yang motor bakar kayaknya akan patah rantainya kalau pakai sepeda. Pakai rantai go-kart yang banyak. Oke. Di sini pertanyaan setelah dimodifikasi mungkin ya. Ya, intinya untuk apa? Garis besarnya kurang lebih seperti tadi ya. Intinya untuk safety lah kira-kira begitu ya. Saringan Baik. bahan bakarnya juga nggak boleh ini ya. Nah, ini untuk saringan bahan bakar setelah tangki bahan bakar nggak boleh nih ya. Untuk yang diesel Nggak gimana boleh. nih, Pak Wid? Untuk kelas MPD, apakah boleh menggunakan saringan bahan bakar setelah tangki bahan bakar ini, Pak Wid? Rawan cheating juga nanti dikasih apa namanya bahan bakar Pak Aryo nanti. Mungkin sebaiknya disamakan aja sesuai dengan regulasi ya. Iya. Oke. Gitu ya. Berikutnya untuk 16 berapa lama waktunya nanti ini sekali lagi akan kita rilis di mana? Di regulasi non teknis ya, mohon ditunggu. Kemudian pedoman KMAI masih belum rilis ya, nanti ditunggu setelah saat ini ya. Kemudian sama juga di laporan desain ya sama ya. Kemudian apakah ya ini nanti intinya laporan pedoman atau juklak ini disampaikan di web setelah apa namanya sosialisasi. Kegiatan ini. Ya. Berikutnya Saudara Saputra Ardian silakan. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk bertanya. Perkenalkan saya Saputra Diansyah dari ITS Pak. Di sini saya akan bertanya di bagian untuk geometri di urban elektrik Pak. Jadi kan di sini di geometri bagian urban elektrik itu ada batasan dari dimensinya. Nah, di situ apakah kita bisa di-share Pak untuk desain atau dimensi drawingnya spesifik dari geometernya Pak, supaya kita bisa mudah gitu Pak untuk pembuatan dari wadahnya. Jadi kan berkaca dari tahun lalu itu kita kan agak kesulitan Pak jadi desain untuk pembuatan dari wadahnya itu Pak. Jadi apakah bisa di-share dari
sekarang atau jauh-jauh hari, Pak. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Pak, di sini saya ingin bertanya di bagian mainline dari kendaraan, Pak. Nah, itu kan kita itu race selama 5 lap kan, Pak. Itu apakah dari mainline-nya itu adakah wajib menyala terus selama 6 lap atau tidak, Pak? Begitu. Terima kasih atas waktunya. Oke, yang menyala tadi menyala apa tadi? Yang terakhir tadi, yang wajib menyala terus. Halo, Saudara Saputra, tadi pertanyaan terakhir apa tadi yang harus menyala terus? Mainline. Oh, lampu utama ya. Lampu utama, Pak. Ya, oke. Baik, silakan untuk tadi Mas Mbak Ridwan untuk ukuran boxnya ya, untuk geometer ya tadi. Nanti akan di rule itu nanti ada ukurannya ya, sekian kali sekian kali sekian. Nanti kemarin juga tahun lalu sudah pernah ikut, berarti harusnya sudah ikut. Silakan Mbak Ridwan kalau ada tambahan. Baik, mungkin merangkum yang di chat juga ya. Kalau full meter itu nanti ukurannya sudah ada perkiraan ya, yang tahun lalu juga sudah ada. Tidak diubah, artinya dimensinya itu seperti itu. Kira-kira berapa kemarin ya? Mungkin sekitar 20 kali 10 ya. 20 kali 10 ke atasnya sekitar 5 cm. Ya, nanti coba dicek lagi di panduan. Nanti akan kita rilis yang terupdate gitu ya. Kemudian terkait dengan toleransi yang grounding ya, grounding ke mesin. Jadi solusi teknisnya silakan didiskusikan dengan tim sendiri. Mau pakai strap ground mesin rangka, mau pakai tambahan kabel negatif, mau pakai uji voltage ya, itu silakan. Itu menjadi tantangan gitu. Kan gini, hambatan target itu kan paling nggak diturunkan dari 0,2 per ya ambil aja 250 ampere, 250 ampere ya sekitar 0,8 mili ohm lah ya. Jadi toleransi listrik nanti di ini diukur pakai meger gitu. Nah, sehingga kalau nanti mountingnya pakai karet aja kayaknya nggak cukup. Nah, ini silahkan didiskusikan dengan tim gitu ya. Terus berkaitan dengan apalagi tadi lampu dan klakson. Nah, nanti kita akan diskusikan dan kita rilis di teknis lebih detail. Oke. Kalau tahun lalu, Gitu ya, kalau kira-kira. tahun lalu lampu dan klakson masuk ke aki langsung, jadi tanpa bypass. Oke. Baik. Kemudian Mohon izin, kalau Pak. Bisa menanggapi lagi, Pak? ya silakan. Ya silakan, Saudara Oh ya, Saputra. Pak. Jadi kan gini, Pak, di regulasi kan kemarin itu adanya dari total dimensi baterai sama geometri kan, Pak. Nah, itu kan supaya lebih mudah lagi kan bisa dikirim langsung dimensi geometrinya aja, Pak. Kayak gitu. Apakah Oh bisa iya ya. dikirimkan, Pak, untuk dekat-dekat ini? Berarti nanti kan langsung dirilis panduan ya yang terupdate. Gitu aja. Nanti ada di dalamnya. Nanti untuk terkait geometri akan disampaikan lanjutan pengumuman ya nanti ya. Nah, persiapan box dan seterusnya nanti akan disiapkan oleh seluruh peserta. Ya kemudian Gitu ya, geometernya kira-kira. disediakan panitia ya, jadi tidak bawa sendiri tapi geometernya disediakan panitia. Kemudian kalau ini pertanyaan tambahan, kalau dia mau pakai geometer sendiri gimana nih? Berarti ada 2 geometer berarti ya? Ya, satu aja dari Iya. panitia ya. Nggak boleh ya. Satu saja dari panitia. Ya. Oke. Baik. Kemudian untuk MPD apa nih? Kami pakai VOPAM boleh nggak? VOPAM. Halo Pak Wid. Itu tadi yang menggunakan proposal dari proposal SEM tadi sudah saya jelaskan di atas ya. Sudah saya di chat di atas. Oke. Ini yang pertanyaan dari Hendra ini, apakah boleh menggunakan fuel pump pada MPD urban?
Gimana Pak Wid? Untuk Pak Denny? Kan sudah pakai kompresi ya itu ya, anu ya untuk menekan bahan bakarnya itu, pompa itu tekanan 5 bar itu ya. Kalau fuel pump nanti jadi sudah. Kalau pakai fuel pump kan tambah berat ya mobilnya. tambah Kan boros nanti. iya. Iya. Sama ya. Ya mungkin dibaca dulu regulasinya ya, apa namanya, nanti terus karena ini pada belum baca regulasi saya kira ya. Anunya Pak, briefingnya Pak. Itu loh. Gitu ya kira-kira. Mungkin Iya. terakhir untuk Untuk Alvin Pak Provario. Total floor area. Iya, Arvin Floor boleh. area dia 0,0. Kalau briefing area. Silakan Saudara Arvin. Tapaknya itu. Kan nggak masalah. Iya dong. Ya wis. Halo, Saudara Arvin, boleh? Open mic. Di unmute. Cepat lah ya. Halo. Silakan. Halo. Udah suaranya ya. Oke, kalau gitu mungkin sebagian sudah dijawab langsung sama Pak Denny ya. Halo Arvin, apakah sudah bisa bicara? Belum bisa ya. Berikutnya saya langsung ke Saudara Roland ya. Saudara Roland Kusnu. Silakan. Terima kasih Pak. Silakan. Izin bertanya Pak, untuk yang ICE Pak, apakah ada batas-batas dari penggunaan ACG starter Pak? Iya. Ya, baik. Dari tim mana tadi ini? Saudara Roland? Dari ITS Pak. Oke. Mungkin Pak Wid bisa menjawab. Ya, sebetulnya ACG starter nggak masalah karena kalau sistemnya ECU standar, nggak kamu modifikasi, RPM-nya kan rendah, jadi tidak bisa dipakai untuk bantu mobil jalan. Cuman ACG starter itu kan jadi satu dengan dinamo ampere ya untuk regenerasi untuk charging aki. Nah, charging akinya itu kalau di SEM kan berapa tahun ini sudah nggak dihitung. Kalau dulu memang dihitung. Jadi mungkin yang ini juga nggak dihitung. Chargingnya nggak dihitung. Gitu aja. Baik Pak. Baik, ya. Oke, baik. Berikutnya Saudara Genta. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai spare part dari tangki bahan bakar itu apakah akan dijual di venue ya Pak? Mungkin dari tutupnya tangkinya sendiri, sampai valve-nya itu apakah akan dijual di venue? Dan yang kedua untuk sosialisasi selanjutnya mengenai regulasi teknis itu apakah ada informasi Pak? Terima kasih. Ya, untuk tabung nanti menyusul aja ya, karena ini terkait dengan panitia ya. Kemudian untuk selanjutnya biasanya kan ada workshop. Jadi ini sekalian sudah menjadi workshop juga ini sebenarnya. Jadi sekalian karena kalau yang sebelumnya kan seleksi peserta kemudian baru laporan desain di tengah-tengah ada workshop. Nah, ini sekarang karena waktu sehingga laporan desain ini juga sekaligus menjadi workshop Anda nih. Jadi ada pertanyaan juga dari di atas ya. Gitu kira-kira. Nah, kalau untuk koordinasi nanti dari panitia akan bagi yang lolos nanti akan ada grup koordinasi sendiri nanti. Ya. Oke, gitu kira-kira ya. Ini ada pertanyaan apakah boleh tim menggunakan joule dari tim untuk keperluan monitoring untuk telemetri gitu. Nah, ini gimana nih? Tadi sudah dijelaskan, tidak boleh tadi kan joule meter tambahan. Ya.
Gimana? Ya, itu sudah saya jawab, Pak Aryo. Ya. Jadi yang di event hanya joulmeter dari panitia. Dari Kalau panitia, mau oke. pakai monitoring telemetri bisa dilakukan sebelum event. Jadi saat video perkembangan itu silakan dimasukkan hasil telemetri. Tapi kalau di event pakai joulmeter panitia. Oke. Baik, itu ya. Kemudian ini sudah. Ini bertanya minimal selang bahan bakar yang digunakan itu berapa ya? Selang, maksudnya gimana? Minimal selang bahan bakar yang digunakan Panjangnya, berapa? diameternya apa-apa itu tergantung dari ini Oh, nanti. panjangnya ya. Nah, itu nggak boleh Panjang. terlalu panjang ya, muter-muter itu. Terus kemudian dia pakai apa? Yang bisa mengembang ya, jangan nggak boleh pakai itu ya. Nanti apa namanya? Mungkin akan diminta diganti nanti pada saat technical inspection. Jadi yang normal aja lah ya. Selang bahan bakar ya. Oh, diameternya berapa diameternya? Jadi kan untuk tangki bahan bakar nanti bagi yang belum punya bisa apa namanya bisa kontak dengan panitia. Kalau tapi yang sudah punya mungkin punyanya Sen, punyanya apa bisa digunakan ya. Punya kayak sebelumnya bisa dimanfaatkan. Jadi untuk jawab Ya. yang terakhir tadi. Yang terakhir. Oke. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi panjang. Oke, yang belum Mbak nih ya? Saya kira banyak pengulangan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Oh ya, ditanyakan di diulang-ulang awal ya. sebagian ya. Oke, ini Saudara Roland ada yang mau tanya lagi nih? Baik, Pak. Izin bertanya. Kembali ke joulmeter yang EV tadi, Pak. Apabila kita pasang joulmeter buat monitoring driver agar mempermudah driver, jadi joulmeter yang kita pasang sendiri ini di seri setelah joulmeter dari panitia. Apakah seperti itu diperbolehkan? Soalnya mengacu dari tahun kemarin itu diperbolehkan. Ya, untuk tahun ini tidak boleh ya. Biar jelas ya. Ya, tidak boleh, Mas. Jadi mungkin juga itu mengatur strategi sekarang berapa energinya, terus drivernya mudah mengamati gitu ya. Nah, itu nanti akan menimbulkan beberapa kekacauan itu, Mas. Jadi nanti akan ada permasalahan lanjutan. Jadi mending semua joulmeter pakai dari panitia. Itu aja ya. Kalau mau melakukan simulasi, pasang sebelumnya, sebelum event, sebelum datang ke venue, direkam di video, silahkan. Ya. Untuk latihan, untuk apa silahkan. Tapi ketika sudah masuk event, sudah masuk venue, pakai joulmeter panitia. Wattmeter sama saja, jadi nggak boleh. Oke, Ya, baik. wattmeter, joulmeter sama aja ya. Sama aja. Kemudian ini dari Dwi ini, apakah diperlukan penggunaan lampu starter untuk kategori Proto? Jadi nanti ada ketentuan juga karena ini kalau semua auxiliary dipasangin joulmeter saya kira nggak perlu, tetapi kenyataannya kan joulmeternya terbatas sehingga nanti perlu ada pemasangan lampu starter gitu ya. Oke. Kemudian karena tidak diperbolehkan menggunakan joulmeter dari tim, apakah nanti diberikan hasil data logging dari tiap-tiap attempt? Kan ada monitornya nanti di apa namanya di transpondernya itu mungkin di layar nanti akan ditampilkan juga. Ya, Tapi nanti data-data loggernya ditampilkan di layar ya. Seperti tahun lalu, tahun sebelumnya juga ada waktunya layar. gitu. Tapi untuk konsumsi bahan bakar ya tidak bisa karena kan konsumsi bahan bakarnya kan diukur terakhir saat awal dan akhir ya. Ya. Oke ya. Kemudian bolehkah memakai HP untuk indikator kecepatan? Ya boleh kalau HP kan ditaruh kan tidak terkontak langsung dengan apa listrikan dan lain-lainnya kan ya. Oke. Baik. Berikutnya, apakah sistem telemetri untuk analisis
diperbolehkan. Kemudian pengukuran kecepatan boleh pakai cat eye atau harus rancangan sendiri. Ya, prinsipnya telemetri boleh dipakai kalau bukan di venue. Jadi kalau untuk rekaman, video, analisis, bikin lapor, bikin proposal, bikin video itu silakan. Ya. Oke. Demikian ya. Jelas. Pertanyaan terakhir ini kelihatannya. Ya. Baik. Ini apakah ada tangki KMHI 2018 boleh dipakai di KMHI 2025? Boleh asalkan nggak bocor boleh, gitu kan. boleh. Ya, tapi diperhatikan apa masih oke atau sudah bocor ya. Nanti tolong. Sama kapasitasnya ya 200. Kita punya 50, 100 sama 200 ya. Atau gimana ya kemarin. Disusulkan dengan buku panduan ya. Dan pakai bahan bakar yang gede gitu tabungnya ya. Saya kira sudah Pak Aryo. Iya. Saya kira sudah ini. Ini untuk konversi KWH ke Joule dari MPD diesel, apakah sama seperti di regulasi Shell Eco? KWH ke Ya kan bahan bakarnya beda. Mungkin ini dari hitungannya ini apa namanya Joule meter kali ya. Masing-masing alat ukur punya fleksibilitas sendiri. Ya itu intinya semua indikator kecepatan boleh. Kamu pakai apa aja boleh gitu ya. Iya, terus yang Sayyid Ali saat engine on pada mode lamsam apa diperbolehkan rantai tidak berputar? Monggo saja. Kan nyala mesinnya. Maksudnya engine nyala tapi rantainya tidak berputar. Ya emang nggak apa-apa kan pakai kopling kan. Koplingnya harus sentrifugal ya. Karena ada masalah pakai kopling manual seringkali starter tapi koplingnya tidak di off kan jadi mobilnya ikut jalan. Ya kopling harus sentrifugal ya. Dan pada saat idle mobilnya nggak boleh jalan. Ya Pak, saya kira cukup Pak Denny. Cukup Pak Aryo. Ya Pak Denny ada perlu. Tadi Pak Bambang juga jadi moderator, Pak Iman ada apa keseripahan. Baik. Baik ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ini cukup apa namanya sampai di sini terkait nanti detail apa sirkuit dan seterusnya akan diumumkan pada saat regulasi non teknis nanti ya. Demikian saya kembalikan ke Mbak Dian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak tim juri atas penjelasannya dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir juga rangkaian acara sosialisasi kompetisi mobil hemat energi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ruang Zoom pagi ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan informasi yang cukup terkait penyelenggaraan kompetisi mobil hemat energi tahun ini. Kami memohon maaf jika ada kekurangan maupun perkataan yang salah selama acara berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semuanya. Ya, selamat siang. Terima kasih semua. Terima kasih.